berdoa. Osrin, nanti sebentar pulang baru ambil Osrin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buahmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Osi, silakan duduk semua. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, Ibu mau absen dulu. Ini hari berapa orang yang tidak hadir? 4 orang sih, berarti banyak sekali yang tidak hadir hari ini. Francisca Bosbatu Sakit. Francisca Enjo Hadir, Bu. hadir. Christina Losa Hadir, Bu. Christophorus Lodo, Hadir, Bu. Maria Elmoi tidak hadir. Alasannya apa? Apa itu tidak ada keterangan ya? Maria Gua, Pak Mario Ajima, Hadir, Bu. hadir ya. Primus Bogo, Hadir, Bu. Rekalina Mui, hadir Bu. Yohanes Raju, Tidak hadir. Yosef Binti. Hadir, Bu. Berarti ini hari 4 orang memang yang tidak hadir ya? Hadir. Tidak ada pemberitahuan dari mereka. Hadir. Oke, ibu sudah absen semua. Sebelum memulai pembelajaran, ibu mau tanya dulu. Hanya satu pertanyaan saja. Ada yang tahu kita hari ini mau belajar tentang apa? PKN. PKN. Oke. Panjangan dari PKN? Pendidikan Pancasila. Pendidikan Kewargaan Negara. Pendidikan Pancasila Kewargaan Negara. Coba kalian bayangkan kalau di sekolah kita tuh datang orang itu tuh yang pokoknya dari kelas 1 sampai kelas 6, muka yang sama, rambut yang sama, warna kulit yang sama, bahasa yang sama. Itu menurut kamu menarik atau tidak? Tidak menarik. 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 Ada yang bilang menarik, ada yang bilang tidak. Kalau Aldo dengan Nova bilang menarik, alasannya kenapa sampai kamu bilang menarik? Coba, kalau dari kelas 1 sampai kelas 6, datanya ini anak-anak itu mukanya sama, rambut air sama, keriting sama, terus kulit warna sama, bahasa sama. Itu menarik atau tidak? Tidak. Coba, alasannya apa sampai tidak menarik? Karena apa? Coba, karena apa sampai tidak menarik tuh? Masa dari kelas 1 sampai kelas 6 orang datang bukan, pokoknya semua satu kelas itu bukan yang sama, rambut yang sama, kulit yang sama, bahasa yang sama. Tidak, Pak. Ya benar. Jadi materi kita hari ini tentang melestarikan keberagaman budaya dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Kabarnya dari buku sudah punya jodoh, tapi harus tahu. Melestarikan keberagaman budaya
budaya dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Dalam Bhinneka arti dari Bhinneka Tunggal Ika itu apa? Ada yang tahu? Tidak. Berbeda-beda tetapi tetap satu. Jadi materi kita hari ini melestarikan keberagaman budaya dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika dengan tujuan pembelajarannya itu satu, melalui menyimak penjelasan guru, peserta didik dapat melestarikan keberagaman budaya dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Yang kedua, melalui diskusi, peserta didik dapat melestarikan keberagaman budaya sebagai wujud penerapan Bhinneka Tunggal Ika dengan baik. Yang ketiga, melalui tanya jawab, peserta didik dapat menyebutkan contoh sikap saling menghormati, menjaga, dan melestarikan keberagaman budaya dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Yang keempat, melalui penugasan peserta didik dapat melestarikan pentingnya sikap toleransi terhadap keberagaman budaya dengan tepat. Jadi materi kita hari ini tentang apa tadi? Bhinneka Tunggal Ika. Tentang keberagaman budaya dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Ibu sampaikan dulu udah punya materi ya. Masa datang ke sekolah di atas meja tidak ada buku, tidak ada pulpen. Mau belajar bagaimana? Siap, buku, pulpen harus di atas meja. Ibu baca di sini, catat supaya sebentar itu bisa kerja tugas. Cepat sudah. Sudah? Indonesia adalah negara yang sangat kaya. Indonesia adalah Negara yang sangat kaya. Indonesia adalah negara yang Mengapa Indonesia disebut negara sangat kaya? Coba lupa, karena apa? Karena memiliki keberagaman budaya. Maka contoh dalam kelas ini pasti tidak hanya orang dari kampung Dolu, pasti ada dari kampung yang lain kok. Dan juga pasti ada yang di dalam rumah itu orang tuanya dari daerah lain. Indonesia adalah negara yang sangat kaya. Banyak sekali pulau yang ada di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Banyak sekali pulau dari Sabang sampai Merauke. Dari Sabang sampai Merauke. Banyak sekali suku bangsa yang ada, yang berbeda-beda karena suku bangsanya banyak, maka kebudayaan Indonesia juga bermacam-macam. Contoh keberagaman budaya di Indonesia apa saja? Ada yang tahu? Keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Coba. Ada bahasa daerah, bahasa daerah,
suku bangsa, suku bangsa, ras, apa lagi? Cara apa? Ada juga pakaian daerah, pakaian adat, pasti beda toh antara contoh macam di sini nada dan nada keo, pasti pakaian adatnya sudah berbeda. Rumah adat, rumah adat, rumah adat, bahasa ini bahasa daerah, terus tarian daerah, alat musik daerah, makanan, jadi yang ibu tulis di depan ini merupakan keberagaman kebudayaan yang ada di Indonesia. Ada juga upacara daerah pasti berbeda-beda toh? Iya. Tarian tradisional, kalau tarian yang ada di nada itu apa? Jahit. Bahasa daerah, setiap daerah pasti memiliki bahasanya masing-masing. Contohnya seperti bahasa macam kita di sini, pasti sudah beda-beda toh antara di sini Mateloko, Mangulera, Jawa, Soa, pasti bahasanya sudah beda-beda toh. Iya. Pakaian adat. Rumah adat, bentuk rumah adat di Indonesia juga bermacam-macam. Kalau di Jawa itu ada rumah gadang, rumah joglo, rumah hunai. Kalau kita di sini nama apa? Kalau rumah adat? Sao. Terus ada apa lagi? Ada apa? Maga. Tarian tradisional untuk orang adat, tarian untuk orang Bajawa, tarian tradisional apa? Jai. Kalau makanan khas, Utatapa. Terus kalau upacara adat, upacara adat apa? Coba. Rebah, kasao. Apa lagi? Bagaimana acara besar-besar pasti rebah, kasao. Ya terus siapa yang biasa ikut acara rebah, kasao? Semua tuh pasti setiap sao ada. Itu merupakan contoh keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Ada juga sikap saling menghargai atau sikap toleransi, menerima dan menghormati perbedaan pendapat, kebiasaan dan budaya orang lain, tidak mengejek atau merendahkan teman yang berbeda suku, agama atau budaya, mau belajar tentang budaya lain, meskipun itu bukan budaya kita. Menghargai tradisi dan kepercayaan orang lain. Kalau kita punya sikap toleransi, maka kita harus hidup rukun dan apa? Osri, hidup rukun dan damai. Dengan siapa saja meskipun berbeda-beda. Macam contoh kan dalam kelas ini, hidup itu harus rukun, damai, jangan satu baku marah, satu ejek, itu tidak boleh.
Contoh macam Osrin, kalau rambut keriting dalam kelas ini rambut air, tidak boleh ejek. Kalau kulit hitam tidak boleh ejek, saling menghormati, menghargai. Bhinneka Tunggal Ika berarti apa tadi? Bhinneka Tunggal Ika berbeda-beda tapi tetap satu. Bhinneka Tunggal Ika adalah semboyan bangsa Indonesia yang sangat penting. Artinya itu berbeda-beda tetapi tetap satu. Meskipun kita banyak perbedaan suku, bangsa, agama dan budaya, tapi kita semua adalah bangsa Indonesia. Kita harus tetap bersatu, bekerja sama dan saling mendukung. Bhinneka Tunggal Ika itu mengajarkan kita banyak perbedaan, bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk diperkarya dan dibanggakan. Kebudayaan adalah warisan berharga dari nenek moyang. Kalau bukan kita yang melestarikan, siapa lagi? Bagaimana cara kita melestarikan keberagaman budaya? Coba, siapa yang bisa? Cara kita mempelajari keberagaman budaya. Contohnya itu budaya itu sendiri. Ikut apa? Ikut upacara adat. Terus apa lagi? Melestarikan budaya daerah sendiri. Menghargai dan menghormati budaya lain. Mengikuti kegiatan budaya seperti tadi itu. Kalau di sini pasti ada sao terus dengan rebah. Menggunakan produk alam atau makanan tradisional. Jangan karena sudah ada gaya barat makanannya jelek enak kita lupa lagi dengan kita punya makanan tradisional. Itu tidak boleh. Besok lusa kamu sudah tidak tahu tata itu yang bagaimana, nanti tidak tahu lagi cara masaknya bagaimana. Bersikap ramah dan terbuka. Contoh sikap melestarikan keberagaman budaya di sekolah. Nova, contoh sikap keberagaman melestarikan keberagaman budaya yang ada di sekolah ini. Setiap hari yang kamu lakukan itu apa? Yang ada di sekolah. Melestarikan keberagaman budaya yang ada di sekolah. Contoh hal kecil saja yang ada dalam kelas atau di luar kelas. Kenapa? Apa besar? Saling menghargai. Ada lagi? Saling menghormati. Saling mengasihi, saling menolong. Jadi, sikap melestarikan keberagaman budaya yang ada di sekolah itu tuh seperti menghargai bahasa daerah, mengikuti acara kebudayaan di sekolah seperti apa contohnya? Kegiatan yang ada di sekolah yang biasa guru-guru lakukan, terus kamu ikut. Apa? Osrin, kegiatan apa saja? Kebudayaan yang ada di sekolah, kebiasaan yang ada di sekolah setiap hari. Ikut les. Ada lagi? Berdoa bersama. Ada lagi? Apel bersama. Dan juga kalau di sekolah itu tidak boleh memilih teman. Contoh di lingkungan rumah dan masyarakat. Reva, contoh di lingkungan masyarakat dan di lingkungan rumah. Sikap Reva dalam melestarikan kebudayaan.
yang ada di lingkungan rumah maupun di masyarakat sekitar Reba. Seperti apa? Saling menegur. Saling menegur itu seperti apa? Contoh. Jalan di jalan harus saling menegur atau saling sapa. Tidak boleh kamu jalan ketemu dengan orang yang lebih dewasa terus kamu lari lewat tabrak lagi, ataukah yang sesama umur kamu tabrak. Menghormati perayaan agama lain. Macam di sini jarang. Menghormati perayaan agama lain. Seperti kalau ada agama Islam yang masih berdoa, kita yang agama Katolik juga harus menghargai, bukan ikut. Saling berpartisipasi. Sebaliknya juga kalau kita agama Katolik lagi berdoa, pasti agama Islam akan menghormati, menghargai, tidak buat keributan. Contoh dalam kehidupan sehari-hari. Oke? Contoh dalam kehidupan sehari-hari. Bersikap ramah dan santun. Itu kita selalu ramah kepada siapa saja, baik itu di sekolah, di masyarakat, di rumah, di jalan. Kita harus saling tegur, sikap ramah. Ada juga sikap toleransi terhadap keragaman budaya. Perhatikan gambar Bhinneka Tunggal Ika. Ini ada kegiatan. Di dalam gambar Bhinneka Tunggal Ika ini ada pakaian adat yang berbeda dan juga jenis kulit juga berbeda-beda. Di bagian bawah ini gambar kegiatan gotong royong yang ada di lingkungan masyarakat dan lingkungan sekolah. Jadi dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika ini ada banyak sekali keberagaman budaya. Ini ada suku bangsa dari yang lain, contohnya ini ada Papua. Terus ini ada agama Muslim, Katolik. Bisa toh? Bisa. Perhatikan, perhatikan sebentar. Kasih tugas bisa kerja. Bisa toh? Osrin, bisa? Kegiatan apa yang sedang dilakukan ini? Gotong royong di lingkungan masyarakat, yaitu membersihkan lingkungan sekitar. Ada juga sikap toleransi yang harus dijaga. Sikap toleransi artinya sikap saling menghargai dan menghormati perbedaan yang ada di sekitar kita. Kamu bayangkan saja seperti pelangi. Pelangi itu indah toh. Ada berapa warna pelangi? Ada warna merah, kuning, Hijau, biru, merah. pasti indah toh kalau pelangi muncul. Berarti pelangi itu menggambarkan juga seperti keberagaman yang ada di Indonesia. Ada suku bangsa, bahasa daerah, pakaian adat, pasti beda-beda toh. Jadi setiap daerah itu memiliki bahasanya masing-masing. Seperti kalau daerah di Bejawa pasti memiliki bahasa yang berbeda. Di Nagekeo memiliki bahasa yang berbeda. Tetapi satu bahasa yang menyatukan kita, yaitu bahasa Indonesia. Indonesia. Benar sekali.
sikap toleransi terhadap keberagaman budaya. Seperti, ada yang tahu? Ada yang tahu sikap toleransi keberagaman budaya? Ada yang tahu? Yaitu toleransi membuat kita itu bisa menerima perbedaan apa? Antara budaya, menerima teman atau orang lain apa adanya meskipun mereka berbeda dengan kita. Yang kedua itu menghargai cara hidup, kebiasaan atau kepercayaan orang lain. Seperti dalam kelas ini ada yang memiliki agama Islam. Pasti kita tidak boleh mengejek, kita harus menghormati, menghargai, dan mengasihi. Tidak mengejek atau merendahkan budaya orang lain. Mau belajar dari perbedaan yang ada. Sikap toleransi itu sangat penting, apalagi di daerah kita punya banyak keberagaman budaya. Sikap toleransi mencegah perpecahan, menciptakan kerukunan, memperkaya diri, menjaga persatuan bangsa Indonesia dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya itu berbeda-beda tetapi satu. Sikap toleransi merupakan kunci utama untuk menjaga semboyan. Dengan toleransi, kita semua merasa jadi bagian dari satu bangsa Indonesia, meskipun punya latar belakang yang berbeda-beda. Membangun masyarakat yang harmonis. Masyarakat yang toleran adalah masyarakat yang tenang dan bahagia. Setiap orang merasa dihargai dan dihormati, sehingga tidak ada yang merasa takut atau terpinggirkan karena perbedaan. Bisa toh? Supaya kalian lebih semangat lagi, semua berdiri. Kita nyanyi lagu Garuda Pancasila. Sudah? Nyanyi lagu Garuda Pancasila, jangan lompat sambil tepuk tangan. Alfian, pimpin. Di pinggir supaya bisa semangat. Garuda Pancasila. Garuda Pancasila. Sambil jalan cepat. 1, 2, 3. Garuda Pancasila. Silakan duduk kembali. Contoh sikap toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Ketika teman membawa bekal makanan khas daerah yang belum pernah kamu lihat, itu kamu merasa jijik atau tidak? Tidak. Kamu mengejeknya atau tidak? Tidak. Oke. Saat ada pentas seni budaya dari daerah lain di sekolah atau di televisi, kamu menontonnya itu dengan antusias dan memberikan apresiasi atau dukungan.
Ketika teman kamu berbicara menggunakan bahasa Indonesia, pasti ada logat atau bahasa daerah temanmu. Dan juga berteman dengan siapa saja tanpa memandang suku, agama, atau budaya yang mereka anuti. Jadi kamu perhatikan gambar baik-baik. Sebentar Ibu kasih tugas. Kamu perhatikan gambar itu baik-baik. Sebentar Ibu kasih tugas, bisa kerja ya. Oke, bagi dengan teman sebelah. Oke, ingat contoh keberagaman budaya di Indonesia yang ada, yang sudah dijelaskan, ada bahasa daerah, suku bangsa, ras, makanan, upacara adat, pakaian adat, rumah adat, tarian tradisional, alat musik. Jadi ingat baik-baik. Ada juga sikap toleransi. Sikap toleransi menerima dan menghormati perbedaan pendapat, kebiasaan, dan budaya orang lain, tidak mengejek atau merendahkan teman yang berbeda suku, agama, dan budaya. Mau belajar tentang budaya lain, meskipun itu bukan budaya kita, dan kita harus menghormati dan mendukung, menghargai tradisi dan kepercayaan orang lain. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika tadi apa? Arti dari Bhinneka Tunggal Ika? Mantap, satu. Lambang dari lambang negara Indonesia. Burung Garuda, Pancasila. Oke. Ada yang tahu Pancasila, sila Pancasila? Sila pertama, oke. Coba oke. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua, Kemanusiaan yang adil dan beradab. kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat, Berdasarkan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam menjalankan perilaku. lima, oke. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Rakyat Indonesia. Indonesia. Jadi harus ingat ya, jangan sampai di jalan orang tanya lagi sila Pancasila yang kelima, kalau kamu jawab lagi sila yang pertama itu berarti berbahaya sekali. Ada yang mau bertanya? Tidak. Ada yang mau bertanya? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, sudah paham semua? Sudah. Yakin? Yakin. Sudah mengerti semua dengan materi kita hari ini? Sudah. Materi kita hari ini tentang apa tadi? Bhinneka Tunggal Ika. Mata pelajaran PKE, materi Bhinneka Tunggal Ika atau keberagaman budaya dalam bingkai Bhinneka Bhinneka Tunggal Ika. Yakin sudah paham semua? Sudah. Tidak
Tidak ada yang bertanya? Tidak. Kalau tidak ada yang bertanya, Ibu minta kalian siap kertas. Nama, sesuai dengan ingat lihat gambar ini nih. Kamu tiga buat jadi, kamu 3 orang, kamu kerja satu kelompok, kamu jadi satu kelompok, ini 4 jadi satu kelompok. Kertas. Sudah dalam bentuk kelompok? Pertanyaan, negara kita memiliki berbagai macam suku bangsa. Negara kita memiliki berbagai macam suku bangsa, agama, suku bangsa. Ibu, satu kelompok kertas. Yes. Suku bangsa, agama, bahasa dan adat istiadat. Hal ini disebut dengan Suku bangsa, negara kita memiliki berbagai macam suku bangsa, agama, bahasa, dan adat istiadat. Hal ini disebut dengan apa? Disebut dengan titik-titik. Dan berikan satu contoh sikap toleransi. Kerja dalam kelompok. Kerja dalam kelompok, negara kita memiliki berbagai macam suku bangsa, agama, bahasa, dan adat istiadat. Hal ini disebut dengan titik-titik. Dan kamu jelaskan satu contoh sikap toleransi yang ada di lingkungan sekolah. Ibu kasih waktu 15 menit. Kerja dalam kelompok. negara kita memiliki suku bangsa. Negara kita memiliki berbagai macam suku bangsa, agama, bahasa, dan adat istiadat. Hal ini disebut dengan apa? Macam tadi Ibu sudah jelaskan. Memiliki suku bangsa, agama, bahasa, dan adat istiadat. Suku bangsa dan adat istiadat. Agama, bahasa, dan adat istiadat. Sebutkan salah satu contoh sikap toleransi yang ada di lingkungan sekolah. Sikap toleransi yang ada di sekolah yang pernah kamu buat dalam menghargai kebudayaan yang ada di sekolah. Di sekolah pasti memiliki kebudayaan atau aturan yang selalu berlaku. Sikap yang kamu lakukan bertemu dengan guru, dengan
Adik-adik kelas 1, kelas 2, sikap apa yang kamu lakukan? Negara kita memiliki berbagai macam suku bangsa, agama, bahasa, dan adat istiadat. Disebut dengan apa jadi? Sudah semua? Sudah. Kalau sudah semua, Ibu minta perwakilan setiap kelompok presentasikan hasil kerja kelompok di depan. Satu orang. Reva, kelompok 1 Reva. Ingat kelompok 1 ini ada 4 orang memang. Reva presentasikan hasil diskusi kelompok. Sudah? Terima kasih atas waktu. Ibu kasih contoh kalau mau lapor presentasi atau lapor hasil kamu kerja kelompok. Yang pertama itu harus ucapkan terima kasih dulu. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan pada kelompok kami. Saya perwakilan dari kelompok contoh, saya perwakilan kelompok 1 akan melaporkan hasil diskusi kelompok kami. Bisa? Bisa. Ingat ini untuk berlaku untuk semua kelompok. Reva. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberi pada kelompok. Serius ya? Sudah. Sekarang nilai kelompok. Ras, jawab, menghormati dan menolong orang yang berbeda agama, saling membantu, bergotong royong bersama warga. Sudah. Bu Asia. Kelompok 2. Silakan duduk. Terima kasih atas waktu dan kesempatan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan. Saya mewakili kelompok 2. Negara kita memiliki berbagai macam suku, bangsa, agama, bahasa, dan adat istiadat. Hal ini disebut dengan Bhinneka Tunggal Ika. Terus seperti yang Ibu tadi kan sudah bilang, sebutkan satu contoh sikap toleransi di lingkungan sekolah. Sikap toleransi yang di lingkungan sekolah itu apa yang kamu buat setiap hari, setiap pagi kalau datang sekolah? Contohnya apa? Kelompok 1 tadi menghormati dan menolong orang yang berbeda agama, saling membantu, bergotong royong bersama warga. Kelompok 2, negara kita memiliki berbagai macam suku bangsa, agama, bahasa, dan adat istiadat. Hal ini disebut dengan Bhinneka Tunggal Ika. Yang kamu sebutkan ini memang sudah benar, tapi masih kurang 1. Kelompok 1 juga masih kurang 1. Silakan duduk. Kelompok 1 juga masih kurang 1. Jadi dari tugas kelompok yang kamu kerjakan ini, Ibu simpulkan berarti kalian belum
memahami sepenuhnya materi kita hari ini. Jadi sebelum Ibu kasih tugas, sebelum Ibu kasih lagi ulangan, Ibu mau jelas sedikit lagi supaya kamu bisa mengerti. Perhatikan ya, jangan sebentar kamu tidak tahu lagi. Perhatikan. Sikap toleransi yang harus atau sikap saling menghargai yang harus kita lakukan di lingkungan sekolah, lingkungan rumah, masyarakat, maupun dalam kehidupan sehari-hari. Bhinneka Tunggal Ika berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Banyak perbedaan suku, bangsa, dan budaya, tapi kita semua adalah bangsa Indonesia. Kita harus tetap bersatu, bekerja sama, menghargai, menghormati setiap perbedaan yang dimiliki oleh orang lain. Ada juga kesetaraan. Kesetaraan bermakna bahwa manusia sebagai makhluk Tuhan memiliki tingkat atau kedudukan yang sama. Tingkat atau kedudukan tersebut bersumber dari pandangan bahwa manusia diciptakan dengan kedudukan yang sama, dengan identitas pluralis dan multikulturalis. Bangunan interaksi dan reaksi antara manusia Indonesia akan bersifat setara. Prinsip kesetaraan yang perlu diterapkan dalam kehidupan masyarakat Indonesia, kemajemukan dalam masyarakat dan rentangan terhadap perpecahan jika prinsip kesetaraan tidak diterapkan dalam masyarakat. Yang kedua, saling pengertian. Kita sesama harus saling mengerti antara dalam lingkungan sekolah. Kita harus mengerti dengan teman, dengan guru, harus bisa saling mengerti. Pengertian merupakan refleksi dan realisasi kesadaran akan fakta nyata kehidupan yang tidak selalu sama dan tidak sempurna. Sikap saling pengertian. Dalam kelas itu pasti memiliki sikap yang berbeda. Satu sikapnya malas tahu, satu sikapnya selalu membuat orang itu marah. Jadi setiap orang itu memiliki sikap yang berbeda-beda. Dengan menghargai maka kita perlu mengerti dan menerima perbedaan sebagai sebuah warga kehidupan. Agar dapat mengimplementasikan sikap saling pengertian sehingga bisa mewujudkan harmoni di tengah keberagaman, maka ada beberapa perilaku yang bisa dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari seperti bersikap positif dan menghindari prasangka buruk. Yang kedua, menghindari sikap mencemooh diri dan merendahkan orang lain. Tiga, introspeksi diri dan tidak cepat menghakimi orang lain. 4. Meningkatkan kepekaan diri. 5. Bersikap sabar, tulus, toleran, dan tegas. Sikap toleransi berarti menahan diri, bersikap sabar, membiarkan orang berpendapat lain, dan berhati lapang terhadap orang-orang yang memiliki pendapat yang berbeda. Toleransi didasarkan
sikap hormat terhadap martabat manusia, hati nurani, keyakinan, serta keikhlasan terhadap perbedaan. Yang terakhir, kerjasama. Prinsip kerjasama dalam berbangsa dan bernegara pada dasarnya merupakan sebuah perwujudan bentuk kerja sama dalam bidang-bidang tertentu yang dikembangkan. Ibu ulangi untuk sikap melestarikan keberagaman budaya yang ada di lingkungan sekolah. Di lingkungan sekolah, contohnya itu menghargai bahasa daerah teman. Jika ada teman yang berbicara menggunakan bahasa daerahnya, maka kita tidak boleh tertawa atau mengejek, tidak boleh ya. Mengikuti acara kebudayaan di sekolah, seperti dalam sekolah ada kegiatan pentas seni, pasti setiap siswa akan ambil bagian toh. Tidak memilih-milih teman. Ingat datang ke sekolah itu kita tidak boleh memilih-milih teman, bilang oh kami pengaruh satu kampung atau tetangga, kami harus sama-sama. Tidak boleh datang ke sekolah itu. Kita berteman dengan siapa saja, walaupun itu berbeda dengan kita. Yang kedua itu sikap di lingkungan rumah dan masyarakat. Contoh di lingkungan masyarakat ada kegiatan seperti doa atau ada kegiatan lain, harus ikut, tidak boleh bilang tidak ikut alasannya karena malas, tidak boleh. Menghormati perayaan agama lain. Contohnya itu di masyarakat kita, kalau memiliki agama yang berbeda dengan kita harus menghormati. Tidak boleh di saat orang melakukan perayaan agamanya kita mulai ribut-ribut, teriak sana teriak sini, tidak boleh. Mendukung kesenian daerah, contoh tinggal dalam kampung pasti kalau di sini pasti ada apa di tengah kampung? Seperti ada madu dan itu berarti tidak boleh kalian injak-injak masuk sembarang, tidak boleh. Itu ada yang punya waktu tertentu toh. Ya. Sikap toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Bersikap ramah dan santun. Bersikap ramah dan santun itu contohnya ketika kita lewat di jalan, ada orang yang lebih tua atau lebih ada dari kita harus ramah dan selalu tegur, sapa, tidak boleh kamu jalan, kamu langsung tabrak, lari lewat, tidak boleh ya? Tidak boleh. Pentingnya sikap toleransi terhadap keberagaman budaya. Toleransi artinya sikap saling menghargai dan menghormati perbedaan yang ada di sekitar kita. Toleransi itu membuat kita bisa menerima teman atau orang lain apa adanya, meskipun mereka berbeda dengan kita, menghargai cara hidup, kebiasaan atau kepercayaan orang lain, tidak mengejek atau merendahkan budaya lain, mau belajar dari perbedaan yang ada di sekitar kita. Sudah bisa pahami kan? Sudah. Yakin? Yakin. Ini ibu sudah jelaskan untuk yang kedua kalinya. Tadi kalian sudah kerja. Ibu kasih tugas bisa kerja lagi kok? Bisa. Oke, sekarang masing-masing siapkan buku pulpen. Tidak usah pindah langsung di posisi seperti ini. Masing-masing. Ingat, masing-masing tidak boleh baku ajar. Pakai kertas.
Siap, kertas tulis nama. Tadi kerja kelompok sudah bagus, kalian sudah mengerti, tapi masih ada yang kurang. Jadi tugas pribadi tidak boleh ada yang kurang, tidak boleh lupa. Bisa? Bisa. Oke. Jangan lupa tulis nama supaya sebentar ibu periksa. Ibu langsung periksa ya. Nomor 1 pilihan ganda ya. Nomor 1 sudah. Nomor 1 rumah adat, pakaian adat dan upacara adat adalah contoh dari A. Kekayaan alam, B. Keberagaman fisik, C. Keberagaman budaya, D. Keberagaman cita-cita. Rumah adat, pakaian adat, dan upacara adat adalah contoh dari A. Kekayaan alam, B. Keberagaman fisik, C. Keberagaman budaya, D. Keberagaman cita-cita. Nomor 2. Andi sering mendengarkan lagu-lagu daerah dan kadang ikut menyanyikan kadang ikut menyanyikannya. Sikap Andi menunjukkan upaya A. Mengabaikan budaya, B. Melestarikan budaya, C. Menciptakan budaya baru, D. Membandingkan budaya. 3. Mengapa kita perlu melestarikan keberagaman budaya di Indonesia? A. Agar Indonesia terlihat sama dengan negara lain. B. Agar kita tidak perlu belajar banyak hal. C. Agar budaya kita tetap dikenal dan menjadi identitas bangsa. D. Agar kita bisa lebih mudah bergaul dengan orang asing. Tenang, kerja masing-masing. Alfian, salah satu cara melestarikan makanan tradisional adalah dengan Alfian. Dengan titik-titik. Nomor 1, salah satu cara melestarikan makanan tradisional adalah dengan titik-titik makanan tersebut.
Nomor 2, semboyan Bhinneka Tunggal Ika mengajarkan kita untuk saling menjaga titik-titik meskipun kita berbeda-beda. Saling menjaga apa walaupun kita berbeda-beda. Waktu 15 menit. Nomor 1, Ibu ulangi ya. Nomor 1, salah satu cara melestarikan makanan tradisional adalah dengan titik-titik ini kamu isi. Lanjut, makanan tersebut. Bisa paham? Bisa. Nomor 2, semboyan Bhinneka Tunggal Ika mengajarkan kita untuk saling menjaga titik-titik meskipun kita berbeda-beda. Jadi ini di atas melestarikan makanan. Dengan cara apa? Dengan cara apa kita menjaga kelestarian makanan tersebut? Yang kedua itu, semboyan Bhinneka Tunggal Ika mengajarkan kita untuk saling apa? Isi meskipun kita berbeda-beda. Bisa? Bisa kok? Tulis ini udah punya pertanyaan dong. Yang bagian bawah? Ya. Bisa. Sudah? Ingat waktu 15 menit. Mengajarkan kita untuk saling menjaga titik-titik meskipun kita berbeda-beda. Masing-masing, Osri. Kalau yang sudah kumpul di meja ibu langsung isi nilai, langsung Saling mengajar, menjaga. Yang sudah kumpul di meja ibu periksa langsung yang mempunyai hasil. Supaya ibu bisa tahu. Kamu dengar tidak penjelasan ibu dengan baik. Kalau orang yang mendengarkan materi dengan baik berarti dia bisa isi benar semua. Sudah semua? Sudah?
hasil kerja masing-masing ini. Ibu sudah bilang siapa yang mendengarkan materi dengan baik berarti dia bisa mengerjakan soal dengan baik. Kalau dia hanya dengar, kalau hanya dengar saja berarti tidak mengerjakan dengan baik. Tiga nomor pilihan ganda 2 esai. Esai ini nomor 1 dan nomor 2 itu gampang sekali. Pilihan ganda juga gampang sekali. Kalau dia benar-benar mengerti pertanyaan, berarti dia bisa dapat 100. Osrin mana Osrin? Osrin 85. Francisca 85. Alexander 85. Kailosa. Ibu sudah bilang dia yang benar-benar mengerti mendengarkan materi dengan baik, memahami soal dengan baik, berarti dia bisa isi pertanyaan dengan benar. Oke, ibu perhatikan dari awal ibu masuk sampai ibu menjelaskan materi habis. Oke, banyak ngelamun. Entah dari pagi sudah makan atau belum, ibu tidak tahu juga. Oke, Rosa 75 sudah bilang kita ini hari belajar tentang apa? Pendidikan tunggal ika. PKM. Sikap saling Menghormati. biarpun cuma itu beda, nilai beda dengan kamu, tapi harus saling Menghargai. menghormati. Kristoforus 75. Alfian Jima 90. Bisa? Sudah paham semua materi hari ini? Sudah. Yakin? Ada yang belum paham? Kalau ada yang belum paham bisa angkat tangan bertanya. Alfian? Sudah bisa? Sudah mengerti semua? Kalau sudah mengerti semua, kalau sudah mengerti semua dengan materi hari ini, materi tentang melestarikan keberagaman budaya dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Sudah paham semua tuh materi tentang sikap toleransi, menghargai perbedaan? Sudah bisa? Sudah. Yakin? Yakin. Tidak ada yang bertanya? Tidak. Menyenangkan tidak belajar bedanya? Benar Osrin, seru. Ingat, kasih tahu teman-teman yang tidak hadir hari ini, nilai tidak ada. Pulang sebentar, jangan lupa kasih tahu mereka, bilang besok datang Sekolah. Saling menghargai perbedaan teman, menghormati dalam kelas. Osrin, Alfian, kalau sudah paham semua, jadi materi kita hari ini sampai di sini, sudah bisa paham semua? Sudah. Kalau sudah, ibu minta satu orang pimpin doa. Andolodo, bisa pimpin doa? Semua berdiri, bagaimana sikap berdoa?
Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah awal tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, dan bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Malaikatku, pengawalku, jagalah aku anakmu, supaya suci hatiku dan selamatkanku. Atau semua buku siap lagi dengar materi selanjutnya, pelajaran selanjutnya.